Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aldido Janda Putra, nomor induk mahasiswa 17230039. Ini merupakan tugas dari mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Ini merupakan tugas ke-10 dengan tema Accounting for Islamic Financial Institution, dengan dosen pengampu yakni Bapak Febriani Ananda, SE MSI. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membedah sebuah artikel yang berjudul Risk Management of Islamic Microfinance atau IMF Product by Financial Institution in Malaysia, atau Manajemen Risiko Produk Keuangan Mikro Islam atau IMF oleh lembaga keuangan di Malaysia. Artikel ini merupakan penelitian dari Siti Khadijah Munana dan Muhammad Hakimi bin Moh Safiai. Beliau berasal dari Accounting Research Institute atau ARI dan Academy of Contemporary Islamic Studies atau ACIS, University Teknologi Mara, Malaysia. Dan beliau juga merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universiti Kebangsaan Malaysia, negara Malaysia. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama. Ini teori yang terkait dengan tema manajemen risiko dalam produk IMF. Dalam keuangan Islam, perhatian terhadap pengurangan kemiskinan melalui inisiatif keuangan mikro relevan dengan bank syariah. Sebagai badan usaha yang didirikan dalam lingkup syariah, maka bank syariah diharapkan berpedoman pada tujuan ekonomi Islam. Antara lain untuk memastikan bahwa kekayaan beredar secara adil di antara sebanyak mungkin tangan tanpa merugikan pihak yang memperolehnya secara sah. Menurut Tahir Ibn Ansur dan Tahir El Masawi 2006. Hal ini dapat dilakukan dengan memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses mudah ke keuangan mikro. Ada beberapa alasan mengapa banyak lembaga keuangan tidak mau memberikan pinjaman kepada keuangan mikro, seperti profitabilitas real keuangan mikro, risiko tinggi yang ditimbulkan oleh operasi peminjaman kecil dan jangka pendek, dan kepercayaan luas bahwa orang miskin seringkali miskin karena kekurangan keterampilan. Selain itu, sangat sulit bagi lembaga keuangan, terutama di negara kurang berkembang, untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya dalam menyediakan layanan keuangan mikro, menurut Vero 2005. Risiko adalah hal umum yang harus dihadapi oleh semua lembaga keuangan dan mereka tidak dapat menghindarinya, namun mereka dapat mengambil tindakan untuk menguranginya. Risiko adalah kemungkinan bahwa hasil dari suatu peristiwa dapat mengakibatkan situasi yang merugikan. Lebih khusus lagi, di bidang keuangan, risiko mengacu pada kemungkinan hilangnya pendapatan dan nilai aset. Istilah risiko memiliki variasi makna dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Pada tingkat yang paling umum, risiko digunakan untuk menggambarkan setiap situasi di mana terdapat ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi, menurut Agnes Ose et al. Tahun 2010. Sebagai lembaga keuangan, LKM tidak dapat menghindar dari masalah yang berkaitan dengan risiko. Ini adalah elemen yang melekat dan bagian integral dari layanan keuangan pada umumnya dan keuangan mikro pada khususnya. Keuntungan adalah sebagian dari penghargaan atas pengambilan risiko yang berhasil dalam bisnis. Di sisi lain, risiko yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian sehingga membahayakan keselamatan dan kesehatan lembaga keuangan mikro dan keamanan keuangan mikro. Ini menyeratkan bahwa manajemen risiko proaktif sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang LKM, menurut National Bank of Ethiopia 2010. Brown dan Waller 2004 berpendapat bahwa keberlanjutan kelembagaan LKM tidak cukup tanpa memperhatikan kemandirian keuangan mereka, karena terakhir adalah kondisi yang diperlukan dari yang pertama. Manajemen risiko kredit yang baik merupakan faktor penentu keberlangsungan keuangan LKM. Sebuah studi terhadap 2017 LKM di 101 negara menegaskan bahwa terlepas dari status hukum LKM, mengelola risiko kredit penting dalam memastikan jangka panjang LKM dalam melayani tujuan pengentasan kemiskinan di antara rumah tangga miskin, menurut Ayayi dan Sene 2010.
Orang mungkin berpendapat tentang pentingnya manajemen risiko kredit di IMF karena Islam sangat menekankan pada kemitraan dan pembagian keuntungan dalam memobilisasi dana IMFI. Bentuk kemitraan bisa berupa mudharabah bagi hasil wali amanat dan musyarakah bagi hasil usaha patungan, meskipun muzarah bagi hasil bersama hasil pertanian dan musakat bagi hasil bersama pelestarian kebun lebih mendapat perhatian, terutama dalam pembiayaan pertanian. Namun demikian, praktik saat ini menunjukkan bahwa produk berbasis hutang membayangi prinsip-prinsip sebelum karena IMF, seperti mitra tradisional, lebih menghindari risiko. Kemitraan dianggap lebih berisiko dengan masalah inheren dari bahaya moral dan informasi asimetris lain dari yang paling sedikit atau tidak ada pengalaman yang dimiliki klien IMF. Meskipun masalah yang sama melingkupi yang terakhir, menurut Tilbrook 2004, Wagara 2006, dan Fernando 2008. Dalam Islam, pinjaman dan bentuk pembayaran yang ditangguhkan lainnya adalah deposan institusi. Akibatnya, keuangan mikro masuk lembaga mungkin gagal memenuhi sosial dan keuangan mereka. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko pendapatan atau modal karena peminjaman atau peminjam terlambat atau tidak pembayaran kewajiban pinjaman dipertimbangkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh obligor. Al-Quran dengan menjelaskan menyebutkan penuhi semua kewajibanmu. Quran surat 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa siapapun yang menjanjikan sesuatu kepada siapapun harus memenuhi janjinya, dan gagal untuk melakukannya dianggap berdosa. Janji atau wa'ad dalam bahasa Arab bisa jadi mengikat atau tidak mengikat. Sebagian besar produk IMF adalah hutang produk berbasis dengan kontrak dasar yang terdiri dari bai al-inah, murabahah, bai bitaman ajil atau tawaruk. Bai al-inah atau tawaruk adalah kontrak yang umumnya berlaku untuk penawaran pinjaman pribadi di mana peminjam dapat mengambil kembali uang tunai untuk keperluan kewirausahaan. Murabahah dan bai bitaman ajil adalah kontrak penjualan pengiriman uang muka yang memfasilitasi pembiayaan modal kerja dan mesin. Pembayaran pembelian ditangguhkan ke tanggal yang ditentukan di masa depan sebagaimana disepakati. Kontrak mendasar lainnya yang paling tidak disukai oleh IMF adalah qard hasan atau pinjaman baik hati. Seperti namanya, pemberi pinjaman harus mengharapkan tidak ada pengembalian dari pinjaman karena peminjam diharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman. Hutang yang timbul dari kontrak-kontrak tersebut menjadi hutang kepada IMFI dan peminjam diharapkan untuk membayar sesuai kesepakatan dan tepat waktu. Dalam keuangan mikro, peminjaman dianggap sangat berisiko karena uang tunai yang diterima mungkin dapat digunakan untuk prioritas yang sangat dibutuhkan dalam hidup. Itu bisa menjelaskan perlunya memiliki manajemen risiko kredit yang lebih ketat. Risiko kredit meliputi risiko transaksi dan risiko portofolio. Risiko transaksi merupakan risiko pada pinjaman individu, sedangkan risiko portofolio adalah risiko pada komposisi portofolio kredit secara keseluruhan, menurut Fernando N. 2008. Dalam mengelola risiko, LKM harus secara sistematis mengidentifikasi, membatasi, dan memantau risiko yang dihadapi lembaga. Timbulnya risiko kredit bisa berasal dari pemberi pinjaman, sisi peminjam, dan sisi pemberi. Menurut Kasim dan Rahman 2008, risiko bisa terjadi dari peminjaman sisi ketika IMFI lemah dan mengelola dana, karena peminjam sebagian besar sangat miskin. Dana yang dikelola secara longgar akan memberikan kesempatan bagi penerima untuk menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain selain tujuan awal. Di sisi lain, masalah moral hazard di pihak penerima telah diidentifikasi sebagai sumber utama kredit macet. Dalam mengelola risiko asimetri informasi dan moral hazard, kita perlu menyelidiki rekam jejak perusahaan sebelumnya. Dengan kata lain, kami melihat kinerja usaha kecil dan menengah yang baik. Dalam hal ini, IMFI harus mempertimbangkan untuk menilai profil risiko peminjam. Penelitian sebelumnya oleh Rahman dan Hussein 1995 menyarankan untuk menilai kerentanan rumah tangga dalam proses penyaringan. Kerentanan rumah tangga diukur dengan yang pertama, faktor struktur dalam perekonomian atau permintaan akan produk dan layanan masyarakat miskin. Yang kedua, faktor krisis, itu guncangan rumah tangga seperti penyakit, pencurian aset, bencana alam, dan lain-lain.
Dan yang ketiga, faktor siklus hidup, itu proporsi aktif secara ekonomi terhadap tanggungan anggota rumah tangga juga dalam konteks perkawinan. Chen dan Dang 1996 menyarankan untuk memeriksa portofolio ekonomi rumah tangga. Portofolio ekonomi rumah tangga dikumpulkan kegiatan rumah tangga sebagai sumber daya rumah tangga. Yang kedua, kumpulan kegiatan rumah tangga. Dan yang ketiga, alur interaksi melingkar antara sumber daya rumah tangga dengan aktivitas rumah tangga. Aspek penting lainnya dalam manajemen risiko kredit di MFI adalah portofolio pinjaman. Penelitian telah membuat daftar beberapa kriteria untuk memastikan pengelolaan LKM yang efektif. Portofolio pinjaman. Di antara indikator utama adalah menurut Wellen dan Mulder 2008, yaitu jangka waktu pinjaman. Seringkali dalam praktik keuangan mikro, pinjaman diperpanjang dengan jangka waktu tipikal tidak lebih dari 1 tahun karena pemberi dana takut mereka tidak dapat mengembalikan dana mereka sendiri dan karena mereka kurang yakin untuk mendapatkan kembali kredit yang belum dilunasi. Yang kedua, ukuran portofolio. Ukuran portofolio pinjaman dapat memberikan wawasan tentang LKM, stabilitas, dan pertumbuhan di masa depan. LKM umumnya memiliki ukuran portofolio pinjaman yang lebih kecil dengan jumlah peminjam yang lebih banyak. Yang ketiga itu cadangan kerugian pinjaman atau tingkat cadangan kerugian pinjaman yang cukup penting dalam mengatasi perkiraan kerugian pinjaman. Dengan kata lain, LKM cadangan kerugian pinjaman idealnya harus menutupi kerugian pinjaman yang diantisipasi. Lanjut, manfaat atau tujuan penelitian. Studi kuantitatif ini dilakukan untuk mengetahui praktik manajemen risiko dalam konteks spesifik produk keuangan mikro syariah atau IMF yang ditawarkan oleh beberapa lembaga keuangan Islam di Malaysia. Selanjutnya yang kedua itu kasus yang dibahas sesuai tema. Keuangan mikro atau IMF adalah industri yang berkembang pesat saat ini. Jumlah klien keuangan mikro telah mencapai lebih dari 100 juta di seluruh dunia dan sekitar 90% dari mereka adalah keluarga termiskin yang sebagian besar tinggal di negara-negara Asia menurut Fernando 2008. Dengan jumlah yang besar ini ditambah dengan peningkatan partisipasi yang diharapkan menopang industri dan dengan demikian mempertahankan keberlanjutan lembaga keuangan mikro atau LKM sangat signifikan karena fakta bahwa MF bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pada saat yang sama meningkatkan standar hidup masyarakat miskin. Oleh karena itu diperlukan lembaga keuangan mikro atau LKM yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. LKM yang berkelanjutan dapat dicapai secara langsung dengan meningkatkan manajemen risiko portofolio pinjaman dan secara tidak langsung melalui sistem pendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian terbaru menunjukkan bahwa LKM tidak sepenuhnya terlindungi dari guncangan. Sebagai bagian dari sistem keuangan global, LKM ditemukan bernasib sama dengan sektor perbankan tradisional. Sebuah studi oleh Gonzalez 2011 dan Wagner 2012 menunjukkan bahwa LKM kurang tangguh selama krisis keuangan akhir tahun 2000-an. Sektor ini mengalami penurunan arus masuk modal yang parah, kontraksi kredit yang parah, dan penurunan kualitas portofolio kredit. Kapasitas pendanaan mengiring ketika LKM menghadapi masalah dalam menarik lebih banyak dana karena kurangnya kapasitas pembayaran mitra karena mereka juga terkena dampak krisis. Selanjutnya yang ketiga itu objek penelitian atau sampel penelitian. Beberapa penelitian ini dilakukan di Malaysia dengan objek beberapa lembaga keuangan mikro berbasis Islam yang ada di Malaysia. Teknik analisis data yang dilakukan di artikel ini itu studi ini difokuskan pada manajemen risiko produk pembiayaan mikro di bank dan lembaga keuangan terpilih. Ide di balik penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana bank mengelola risiko, khususnya risiko kredit dan mengkaji keadaan sebenarnya. Data primer dikumpulkan melalui pembayaran kuesioner di antara petugas bank terpilih yang berhubungan langsung dengan produk. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjawab semua pertanyaan dan memberikan informasi yang relevan untuk penelitian ini. Lebih dari 50 kuesioner telah dibagikan kepada sampel terpilih. Namun demikian, hanya 34 set yang dikembalikan dan dapat digunakan untuk analisis penelitian. Semua data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS versi 20 dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian. Pembahasan manajemen risiko untuk produk IMF sebagian besar berpusat pada risiko keuangan. Subbagian berikut membahas temuan dari penelitian ini. 1. Analisis demografi.
Dalam survei tersebut, sebanyak 34 responden berpartisipasi dari lembaga keuangan mikro syariah milik bank umum, bank non-komersial, dan koperasi. Sampel terdiri dari pegawai bank umum dan bank non-komersial dengan jumlah pegawai 19 laki-laki atau 55,9% dan perempuan 44,1%, sebagian besar atau 58,8%. Memiliki pengalaman kerja 3-5 tahun. Dengan bank non-komersial 61,8% dan bank komersial 32,4%. Hanya ada 2 dari mereka 5,8% yang bekerja dengan lembaga lain seperti koperasi atau lembaga milik negara. Yang kedua, ketersediaan produk keuangan mikro. Responden ditanyai tentang ketersediaan produk keuangan mikro yang ditawarkan oleh lembaganya. Produk dapat berupa kar asan berbasis hutang atau ekuitas atau berbasis amal. Dari total responden yang mewakili lembaganya, 16 diantaranya 47,1% menyatakan memiliki produk keuangan mikro berbasis utang berbasis debt based. Diberikan berkisar antara 2-15 tahun atau rata-rata 5 tahun. Kontrak seperti Bay Betaman Ajil, Murabah atau Bay Al-Inah. Ketika responden ditanya tentang ketersediaan produk berbasis ekuitas, cukup banyak, 73,5% atau 25 responden yang menyatakan bahwa institusi mereka menawarkan produk tersebut. Hal ini cukup mengejutkan karena produk tersebut diketahui memiliki masalah moral hazard. Memang 23,5% responden mengklaim bahwa produk tersebut sudah ada di rak selama 8 tahun. Yang ketiga, manajemen risiko produk. Responden diminta untuk merespon beberapa item yang berkaitan dengan manajemen risiko produk keuangan mikro di lembaganya masing-masing dengan melingkari skala Likert 1 sama dengan sangat tidak setuju sampai dengan 5 sama dengan sangat setuju. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari artikel yang saya olah yaitu produk keuangan mikro tidak diamunisi terhadap risiko krisis keuangan dan risiko kredit. Literatur di lapangan menunjukkan bahwa industri MF telah mengalami penurunan aliran modal masuk, kontraksi kredit yang parah, dan penurunan kualitas portofolio pinjaman yang mengakibatkan keringnya kapasitas. Adanya risiko gagal bayar di kalangan debitur akibat penyalahgunaan dana, kondisi kesehatan debitur, serta perputaran usaha yang tidak menguntungkan merupakan sumber risiko lainnya. Dengan demikian, kemungkinan terjadi risiko keuangan dan risiko kredit dalam pembiayaan mikro tidak boleh dianggap enteng. Dalam studi ini, kami telah memeriksa bagaimana bank menangani risiko keuangan, melakukan manajemen risiko, dan tantangan di balik penerapan produk. Dengan demikian, LKM dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan menjaga keberlanjutannya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa institusi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengelola risiko. Baik, mungkin itulah hasil dari presentasi saya kali ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.